Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetapi kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis kuntul baris, salam SDGs Desa. Ini menarik pagi ini, kenapa saya sampaikan menarik, karena sebelum jam 6 ini 300 kapasitas sudah hampir full tadi. Ini harus ada proses untuk ditutup dulu untuk kemudian masuk di waiting list. Kenapa menarik? Karena ini ternyata kita bicara tentang Monef dana desa. Beberapa teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan melingkupi aplikasi Monef dana desa. Dan yang kemarin sempat juga disinggung dalam salah satu forum di Kementerian Dalam Negeri adalah sistem keuangan pencatatan keuangan yang sepertinya akan ada perubahan di accrual basic dan seterusnya. Jadi kas basic atau accrual basic ini sesuatu yang menarik di sistem pencatatan administrasi keuangan pemerintahan. Pagi hari ini kita akan bicara tentang Monef dana desa. Saya yakin Gus Ivan sudah mempersiapkan jawaban dari pertanyaan yang sudah banyak beredar. Halo, selamat pagi Gus. Halo Gus. Selamat pagi, Gus Kocok. Ya, kerabat kalian. Oke, ini pertanyaannya Gus. Ini luar biasa ini Monef dana desa. Beberapa yang kayak kemarin sempat beredar tentang dana desa, pemanfaatannya nanti masuknya di mana dan seterusnya. Kemudian kalau ini kan menyangkut yang kemarin juga sempat mencuat di permukaan di salah satu forum adalah beberapa aplikasi ini, ada Siskudes, ada CPD, ada siapa lagi kan gitu. Artinya ini memang kemudian menjadi menarik untuk teman-teman pendamping profesional ini paling tidak mesti menguasai betul dan kemudian tahu bagaimana menyelesaikan dan pasti basisnya adalah aplikasi yang disiapkan oleh orang tuanya kan gitu, karena pendamping profesional kan orang tuanya Kementerian Desa, jadi ya bapaknya ini menyiapkan seperti apa sehingga harus menyesuaikan
dengan apa yang dimiliki tetangga ini kan akan jadi lebih enak. Oke, Gus, silakan Gus. Ya, terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga para pendamping, tenaga pendamping profesional. Jadi memang ada beberapa hal yang baru-baru ini menjadi penting dan menarik memang. Yang pertama tadi soal keuangan. Memang dulu pada waktu penyusunan rancangan Permendagri itu memang ada dua mazhab sebetulnya. Apakah mau accrual ataukah mau yang seperti sekarang gitu. Sebetulnya yang sekarang yang berlaku di dunia itu lebih banyak yang accrual. Artinya begitu ada pengeluaran langsung dimasukkan. Begitu ada hal yang baru langsung dimasukkan. Itu untuk melihat supaya bisa up to date dan kemudian juga lebih pasti, kalau itu kemudian bisa terbuka untuk umum meskipun mungkin rekapnya saja, itu akan menjadi transparansi yang luar biasa. Tentu saja semua hal yang sifatnya real time itu membutuhkan kapasitas internet yang bagus. Saat ini masih 3.700-an desa yang tanpa sinyal sama sekali. Kemudian masih sekitar 11 ribuan desa yang sinyalnya itu baru sampai GSM, yang kalau akan digunakan untuk internet tentu saja masih ada kesulitan. Itulah sebabnya real time-nya saat ini untuk di Kementerian Desa adalah pada daily report, dan itu pun masih dimungkinkan mode untuk tanpa sinyal, sehingga ketika ada sinyal kemudian akan segera masuk. Dan memang ada beberapa yang akan berubah kalau harus real time. Real time itu seperti Gus Koco sering sampaikan, membuat sekat-sekat hierarki itu memang langsung hilang gitu, sehingga memang pola manajerialnya pasti akan berbeda juga. Bagaimana dengan keuangan desa? Jika seperti itu, maka tidak ada putus-putus Gus. Ke Omspan misalnya. Jadi akan langsung setiap kali ada perubahan halo Gus. Audionya putus-putus. Iya, ini saya coba. Udah di kantor ini kayaknya. Ya. Udah di kantor. Siap-siap. Oke. Lanjut ya. Guys. Jadi ada berbagai konsekuensi termasuk ke Omspan-nya dan sebagainya itu kalau real time. Nah, satu hal yang penting lagi yang lain memang boleh dikatakan pandangan terhadap data itu saat ini semakin meningkat, tapi yang lebih penting lagi adalah penggunaannya sebetulnya. Jadi mengumpulkan data itu jadi semangat, tapi kemudian bagaimana itu akan digunakan itu hal yang penting itu. Nah, berkaitan dengan itu memang pada saat Jumat dari sore kemudian sampai malam hari begitu kemarin itu memang ada telepon berkali-kali dari Gus Halim yang ternyata topiknya satu, yaitu bagaimana perkembangan Monef Dana Desa. Dan seperti biasa kalau ada pertanyaan seperti itu berarti ya ditanyakan langsung kepada tenaga pendamping profesional, karena memang itu hal-hal yang penting ya. Kalau beliau menanyakan berarti itu dianggap
penting untuk saat ini. Nah, kami ingin sampaikan, Gus, bahwa tiap hari apa yang disiapkan kepada Gus Halim itu berkaitan dengan pendataan harian. Kalau di akhir tahun itu sudah ada rancangan untuk melakukan perbaikan dari war room atau ruang kendali kalau di Kementerian Desa. Nah, ini adalah data-data yang memang disampaikan kepada publik setiap hari oleh Gus Halim. Misalnya kalau ada pertanyaan wartawan, kemudian kalau ada rapat di antara menteri, rakor dan sebagainya, dan ini data yang dikeluarkan resmi dari Gus Halim. Jadi melihat pagu, kemudian pencairan dana desa, lalu dana desa dicairkan di berapa desa. Kemudian ada beberapa komponen pokok yang selalu ditanyakan publik adalah dana desa untuk desa aman COVID. Kemudian dana desa untuk BLT dana desa untuk padat karya, serta dana desa untuk hal-hal yang lainnya. Kenapa disebut hal yang lainnya? Karena memang publik lebih banyak membutuhkan informasi PKTD, padat karya tunai desa, BLT, kemudian desa aman COVID atau COVID-19, kemudian pencairannya sudah berapa dan di berapa desa. Jadi ini komponen-komponen yang dibutuhkan publik dan kemudian dijawab oleh Gus Halim. Nah, kemudian berikutnya yang dibutuhkan oleh publik adalah apa saja penggunaan dana desa untuk desa aman COVID atau desa tanggap COVID kalau di tahun lalu gitu. Jadi ada komponen-komponen seperti ini, berapa jumlah dana desa yang disalurkan dan untuk COVID, kemudian pendirian pos relawan, pos gerbang desa, ruang isolasi, jumlah tempat tidur yang tersedia, jumlah kalau dulu disebut ODP, kalau sekarang disebut yang terkonfirmasi positif yang ditangani desa, yang masuk ruang isolasi, yang keluar ruang isolasi, artinya sudah sehat gitu. Sosialisasi untuk COVID-19, kemudian tempat cuci tangan di ruang publik, disinfektan, kemudian pendataan pemudik atau pendatang digabungkan sekarang, kemudian jumlahnya berapa, masyarakat yang rentan sakit yang seharusnya sudah bisa diupdate dari SDGs desa, kemudian berapa jumlahnya, kemudian masker bagi desa. Nah, di tahun 2021 itu ditambah apakah desa melakukan testing, tracing, dan treatment. Testing artinya ada misalnya menggunakan PCR atau menggunakan swab antigen. Kemudian tracing itu biasanya dilakukan oleh puskesmas bekerja sama dengan desa. Biasanya ada tim di dalam desa yang memang urusan COVID-19. Kemudian treatment kalau ada yang sudah terkena dan kemudian misalnya dibawa ke rumah sakit atau mungkin isolasi mandiri. Kemudian monitoring dan evaluasi rutin. Ini biasanya ada pertemuan mingguan untuk PPKM Mikro dari desa sampai nasional. Jadi Gus Halim misalnya itu selalu ada rapat mingguan untuk COVID-19. Datanya diambil dari daerah provinsi. Provinsi mengambil dari kabupaten dan kabupaten mengambil data dari desa dan kelurahan. Makanya di kabupaten seringkali ada desa ini tergolong zona merah, kuning, seperti itu sampai oranye, sampai hijau, dan kemudian itu ditetapkan ada yang seminggu sekali, ada yang kemudian kalau ada perubahan tertentu. Terus ada relawan desa lawan COVID, ada di berapa desa dan berapa jumlahnya. Ini data yang disampaikan Kementerian Desa kepada publik. Kemudian berikutnya adalah data yang terkonfirmasi positif, kemudian yang sembuh, yang meninggal, dan yang dirawat. Ini juga data yang disampaikan Kementerian Desa ke publik. Dan ini menjelang
akhir dari PPKM, ini data ini dianalisis dari hari ke hari, ya, dari hari ke hari. Jadi ini ringkasannya seperti ini. Sebetulnya ada data grafiknya dari hari ke hari, yang terkonfirmasi positif, yang sembuh, yang meninggal, dan yang dirawat. Kemudian gabungan dari data-data tersebut dari sisi persentase. Berikutnya adalah data padat karya tunai desa. Ini juga data yang selalu disampaikan Gus Halim ke publik, yang menunjukkan apa yang dicatat oleh Kementerian Desa. Pada dasarnya adalah apa yang dicatat oleh tenaga pendamping profesional. Jadi berapa dana desa untuk padat karya tunai desa harian ini, berapa jumlah pekerjanya, jumlah pekerja laki-laki dan perempuan. Ini penting, ini sebetulnya kalau menurut BPS itu jumlah penganggur terbuka di desa itu ya sekitar 2 jutaan. Jadi kalau memang tiap bulan bisa 2 juta bekerja kembali begitu, itu sebetulnya pasti akan menyelesaikan pengangguran di desa sebetulnya. Yang terbuka ya. Yang terbuka itu artinya betul-betul tidak bekerja sama sekali. Kemudian pekerja perempuan berapa? Kemudian PK, perempuan kepala keluarga, ini mulai tahun ini mulai ada data siapa PK yang turut serta dalam padat karya tunai desa. Itulah sebabnya sekarang ibu rumah tangga, apalagi yang tunggal, itu salah satu prioritas untuk turut bekerja dalam PKTD, padat karya tunai desa. Kemudian pekerja dari keluarga miskin, sekarang jadi mudah untuk melihat keluarga miskin itu yang mana gitu. Ya pasti yang dapat BLT dana desa, kemudian PKH macam-macam itu, yaitu keluarga miskin gitu. Atau yang di dalam pandangan warga termasuk keluarga miskin yang belum mendapat jaring pengaman sosial apapun. Jadi kalau kira-kira 2018-2019 itu masih selalu ada pertanyaan bagaimana menentukan pekerja ini dari keluarga miskin atau tidak. Sejak 2020 relatif kesulitan itu menurun, ya, karena sekarang menjadi terbaca mudah untuk melihat mana yang masuk keluarga miskin. Kemudian penganggur, sebetulnya data SDG desa sudah menunjukkan siapa yang betul-betul tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau ya tadi menganggur. Jadi ada dua kategori di dalam SDG desa. Tapi di sini sebetulnya mudah. Warga yang menganggur itu di desa, di RT lebih mudah dideteksi. Kemudian pekerja yang keluarganya itu memiliki penyakit kronis dan menaun. Kalau kita lihat KMS, Kartu Menuju Sehat Lansia yang ada, yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, maka pekerja atau keluarga yang memiliki anggota sakit kronis dan menaun itu yang jantung, kemudian ada yang kanker, kemudian ada yang diabetes atau sakit gula, kemudian yang TBC paru-paru. Jadi semuanya itu juga sudah biasa diambil datanya di desa, baik melalui SDG desa maupun dari tenaga pendamping profesional. Kemudian pekerja-pekerja dari kelompok marginal lainnya. Kalau misalnya ada, ini sebetulnya istilahnya nggak terlalu enak itu, dalam tanda kutip ya, suku terasing gitu, ingin kerja bakti atau ingin masuk dalam padat karya tunai desa itu diutamakan. Juga untuk golongan difabel itu juga diutamakan, kelompok-kelompok seperti itu yang tergolong sebagai kelompok marginal lainnya. Jadi tadi kita sudah lihat yang pertama data tentang dana desa, kemudian yang kedua data tentang COVID-19 penggunaannya, kemudian yang ketiga data tentang padat karya tunai desa. Nah, kemudian penyaluran BLT dana desa itu akan dilihat dari tahun ke tahun, bulan ke bulan,
sampai 1 tahun, dan kemudian di dalamnya diuji dari yang terbanyak, dari yang terbanyak. Jadi misalnya ini 5,6 juta KPM kali 300.000, karena tidak boleh lebih atau kurang. Berarti itu adalah benchmarkingnya, ya, benchmarkingnya, nilai tertingginya. Jadi nilai tertinggi itu kemudian kita cek, kalau itu 12 bulan, itu totalnya harus berapa? Sekitar 20 triliun. Nah, kalau sekarang 14,5 triliun, maka itu menghitungnya 14,5 dibagi 20. Jadi kalau sekarang sekitar ada 74% dari rancangan desa sendiri, ya. Pengajuan oleh desa sendiri, jumlah KPM yang diajukan sampai di Desember 2021. Nah, ini yang dilihat. Nah, di sini angkanya adalah 5,6, ya. Seperti itu. Dan jadi dengan demikian maka secara umum yang disampaikan kepada publik setiap hari dan sebagai informasi kepada publik melalui ratas, ditanya wartawan, kemudian ada pertanyaan dari pegiat desa, itu basisnya adalah 4 jenis data tersebut. Dana desa, kemudian BLT, kemudian COVID, kemudian padat karya tunai desa. Nah, dari situlah kemudian disusun Monef DD itu dengan 4 menu utama itu. Kenapa 4 menu utama itu? Karena memenuhi kebutuhan informasi dari masyarakat. Jadi karena itu bentuk Monef DD-nya seperti itu. Nah, yang perlu dicek pada saat ini adalah Gus Halim nanti sore itu memang mengadakan rapat langsung dengan beliau, ya. Jadi tidak lagi rapat level eselon 1, tapi sudah rapat dengan menteri, terutama untuk melihat bagaimana isi dari Monef Dana Desa, yang artinya ingin mengecek Monef Dana Desa, yang artinya juga mengecek bagaimana pendamping mengisikan di dalam Monef Dana Desa. Karena itu sejak beliau menelpon, sejak malam Senin, itu di dalam daily report itu langsung ada pengumuman supaya disampaikan kepada seluruh tenaga pendamping profesional mengenai bahwa hari Rabu akan dicek ulang dan kemudian ingin dilihat apa yang harus ditambah, apa yang harus diperbaiki, seperti itu. Dan kemudian gerakan yang lebih cepat lagi dari tenaga pendamping profesional. Sebagai perbandingan, dia menyampaikan bahwa di desa ada gerakan yang saat ini makin tinggi gitu untuk pengisian SDGs desa. Artinya desa bersemangat, dan kemudian setelah itu bagaimana di dalam Kementerian Tenaga Pendamping Profesional juga perlu bersemangat. Kalau kita lihat misalnya Jawa Timur ya menambah sekian untuk kuesioner desa, kemudian Papua itu sedang bersemangat untuk menambah isian dari kuesioner, kemudian juga Papua Barat, ya. Kemudian Sumatera Utara. Jadi memang sedang ada gerakan, kalau kita lihat di dalam hasil dari edisi desa itu, desa sedang bersemangat kembali, ya, semangat kembali, karena memang ini menjelang akhir tahun dan sebagainya, dan memang ada kebutuhan langsung digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrim yang jumlahnya akan sangat banyak. Kita sudah melihat kemarin jumlahnya itu hampir ke seluruh kabupaten kota di Indonesia. Makanya memang ada tambahan semangat
dari desa untuk memasukkan data. Ke depan, desa akan diberi peluang lebih leluasa untuk langsung memasukkan data di sistem informasi desa. Saat ini hal itu diwakili ya, bersama dengan pendamping desa, tenaga pendamping profesional. Nah, kalau kita lihat di Monef Dana Desa, itu satu hal yang penting sebetulnya adalah pertama mengoreksi kalau ada kesalahan. Jadi kalau ada inputan yang memang ada kesalahan itu supaya dikoreksi. Apakah itu sulit? Sebetulnya tidak sulit. Bahkan di antara tenaga pendamping profesional sendiri itu sudah sama-sama menyusun bagaimana cara mengelola Monef Dana Desa. Jadi ini satu hal yang menarik yang dipelajari oleh kementerian sejak tahun lalu itu adalah bagaimana kreativitas dari desa dan tenaga pendamping profesional terhadap berbagai kebijakan pembangunan desa yang baru. Termasuk misalnya di sini Monef DD, Monef Dana Desa. Di YouTube itu sangat banyak kita temui bagaimana cara memasukkan kalau ada trouble, kalau ada masalahnya apa, bagaimana memperbaiki data. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam WA, apalagi yang muncul dalam WA group gitu, WA group dari PLD, ada WA group SDGs desa, itu dalam beberapa jam dan beberapa hari kemudian itu muncul jawabannya di dalam YouTube. Jadi itu sebetulnya hal-hal yang menarik, makanya Gus Halim sudah mengantisipasi di dalam Permen Desa 19/2020 itu salah satu tugas tenaga pendamping profesional adalah yang pertama peningkatan kapasitas mandiri yang bisa diambil dari mana saja, termasuk dari YouTube dan bisa masuk dalam daily report karena itu pendamping meningkatkan kapasitas mandiri. Tidak harus yang formal-formalan karena memang yang formal selalu sedikit, sementara ilmu yang banyak itu bisa diperoleh dari yang hal-hal yang informal ya, dan sebetulnya non formal lebih tepatnya. Jadi dari YouTube seperti itu, kemudian kreativitas untuk membuat berbagai cara strategi yang sangat membantu desa dan tenaga pendamping profesional lainnya itu sangat dihargai. Ini contohnya ada yang sudah menuliskan atau membuat berbagai video tentang Monef Dana Desa. Ada yang memang dari Sarapan SDG Desa, ada yang memang membuat sendiri, dan yang menarik di dalamnya adalah termasuk problem solving yang mungkin ada. Kemudian menu-menu dana desa itu juga ada, dan bahkan ada yang sudah mencoba menggabungkan di dalam video tersebut. Itu bagaimana dari yang Gus Koco tadi sampaikan, ada 3 sistem informasi, kemudian digabungkan oleh pembuat video ini supaya itu menjadi sumber data untuk masuk ke dalam Monef DD. Jadi coba nanti dicek karena ini sudah disampaikan juga di dalam daily report pendamping desa gitu, supaya memudahkan. Tujuan utamanya seperti biasa Gus Halim selalu menyampaikan untuk peningkatan kapasitas. Semua ini tujuannya meningkatkan kapasitas desa ya, dan tenaga pendamping profesional. Jadi ada di dalamnya seperti itu. Kenapa desa juga berkepentingan WA yang masuk tentang SID itu yang sedang ditunggu-tunggu adalah bagaimana penggunaan dari dana desa, bagaimana APBDes, dan kemudian WA yang masuk tidak hanya dari masyarakat, tapi juga dari pemerintah desa. Bagaimana cara kami supaya bisa memperbaiki data di sistem informasi desa. Saat ini selain SDGs, itu yang bisa memperbaiki data tersebut adalah melalui tenaga pendamping profesional. Makanya
desa berkepentingan supaya tenaga pendamping profesional bisa memasukkan data-data terbaru. Kalau saat ini berarti di dalam Monef Dana Desa. Bagaimana kita melihat isinya? Nah, ini yang penting gitu. Setelah kita berbagai pihak baik desa maupun tenaga pendamping profesional membuat video-video tutorial yang sebetulnya menarik, dari depan sudah menarik sampai ke belakang. Memang kami sampaikan usulan di mana-mana kita harus lebih semangat kalau kita sedang memberi tutorial gitu ya. Jangan sampai pas memberi tutorial itu suaranya agak lemes gitu. Jadi harus bersemangat, atau paling tidak dengan nada yang bijak, yang biasa gitu, tapi tidak nada yang lemas gitu. Jadi tapi isinya sudah pasti menarik, dan substansi itu bisa mengalahkan hal-hal yang lain sebetulnya. Kalau substansinya bagus pasti sudah sangat dibutuhkan. Nah, kita sudah mencek Monef DD setiap hari, dan sebetulnya Monef Dana Desa itu seluruh pihak di Kementerian Desa bisa membukanya, karena memang ini untuk internal Kementerian Desa itu eselon 1 sampai staf itu boleh membukanya untuk view ya. Untuk eselon 1 dan eselon 2 itu bisa mendownloadnya. Jadi memang kenapa seperti itu? Karena ini data yang sangat penting, informasi yang sangat penting dan sehari-hari. Jadi mengatasi yang tadi ada desa-desa yang blank spot seperti itu, maka tenaga pendamping profesional lah yang kemudian bisa memasukkan ke dalam Monef DD. Dan setiap minggu malam itu sebetulnya eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian Desa itu mencek semua hasil dari pendataan desa. Saya kira tenaga pendamping profesional dan kerabat desa yang sering mengikuti acara ini sudah terbiasa familiar dengan Monef DD. Di dalamnya ada rekap provinsi dan ada rekap per desa. Rekap per desa itu untuk mengisikan datanya. Jadi untuk mengisikan datanya maka dilakukan seperti itu. Nah, kita tidak banyak berbicara tentang bagaimana pengisian, karena tadi sudah ditunjukkan berbagai komponen di YouTube, berbagai video di YouTube yang sudah secara kreatif memberikan tutorial cara memasukkan data, cara merevisi data kalau ada kesalahan input, ya. Kemudian cara untuk menyajikan, dan kemudian sebetulnya ada juga cara untuk mengunduhnya, cara untuk mendownloadnya. Nah, kita lihat di sini, sebetulnya ada beberapa hal yang perlu ada dua kegiatan utama saat ini. Yang pertama input data, yang kedua adalah revisi data. Ya, jadi dua kegiatan utama yang perlu dilakukan tenaga pendamping profesional adalah menginput data dalam Monef Dana Desa, dan yang kedua merevisi data-data yang salah gitu ya. Contohnya Pagu ya. Pagu itu sudah pasti seharusnya 72 triliun ya, 72 triliun. Tapi di sini jumlah pagunya ada 2 angka di belakang koma dan jumlahnya berlipat-lipat triliun. Sempat satu ketika itu kami langsung, meskipun itu dengan cara kekerasan metodologis, langsung memasukkan pagunya, karena ada waktu itu ada salah paham, ini kenapa Kementerian Desa kok pagunya salah seperti ini, padahal sebetulnya pagu itu diisi oleh tenaga pendamping profesional, karena itu kemudian dibantu oleh kementerian dengan mengisikan pagu. Nah, ini bisa langsung terlihat untuk pagu ini yang terlalu besar ini sudah pasti ada kesalahan gitu di dalam pagu ini, dan tenaga pendamping profesional di pusat bisa langsung mengeceknya itu ada di kabupaten yang mana ya. Misalnya di sini kelihatan kabupaten yang pagunya terlalu besar, dan di tenaga pendamping profesional di kabupaten dan di provinsi juga bisa mengecek
dia ada di kecamatan mana itu yang salah gitu ya. Yang salah dalam pengisian. Dan kemudian dari yang salah itu dicek di rekap per desa, maka kemudian akan langsung kelihatan tadi misalnya sebagai contoh saja ya, itu kemudian di kecamatan P ya tadi ya. Kemudian akan kelihatan mana desa yang salah mengisi ya. Nah itu yang salah mengisi itu segera diperbaiki, dengan isian yang benar gitu, sehingga kemudian menjadi tepat itu pengisiannya gitu, pendataannya. Jadi memang dua kegiatan utama, yaitu mengisi data ya, dan kemudian yang kedua merevisi data yang ada. Dan itu sebetulnya tenaga pendamping profesional, terutama PLD, kemudian PD yang sering disampaikan oleh Gus Halim sekarang ini, dan kemudian tenaga di kabupaten itu bisa langsung merevisinya, bisa langsung memperbaikinya. Jadi perbaikan itu penting karena memang pola dari transparansi data itu, Monef dana desa ini bisa dilihat di seluruh pihak di Kementerian Desa. Kemudian untuk sama seperti webnya idm.kemendesa.go.id, kementerian dan lembaga lain juga lembaga penting negara yang lain juga bisa langsung mengakses view ya, melihat saja hasil dari Monef dana desa. Jadi karena itu yang dilakukan tenaga pendamping profesional sejak dari desa, sejak dari PLD, kemudian PD, TA kabupaten, TA provinsi, dan TA pusat, itu pada dasarnya ya yang dilihat pihak lain itu adalah Kementerian Desa. Jadi seperti itu. Makanya tadi revisi menjadi penting. Sumatera Selatan nanti kita bisa lihat di mana letak yang terlalu banyak ini. Ya, kemudian dari situ kelihatan di mana letak kecamatannya dan dari desanya. Itu kelihatan dan itu sebetulnya sangat mudah diperbaiki jika dilakukan di level kabupaten, kecamatan, dan desa. Apakah pernah diperbaiki secara nasional? Pernah. Dan karena itu kami bisa menyampaikan bahwa perbaikan secara nasional itu membutuhkan sumber daya yang sangat banyak. Baik itu orang yang melakukan. Pada waktu itu misalnya ada sekitar 25 lebih sampai 30 dari tenaga staf yang digunakan untuk memperbaiki satu persatu desa. Dan itu tidak bertahan lama karena kemudian ketika ada data baru, dan yang menarik adalah kemudian kita pelajari setiap kesalahan itu sistemik. Jadi kalau salah itu akan salah terus di tempat yang sama. Makanya mudah bagi para mentor, ya, bagi para mentor TPP yang menjadi mentor untuk melakukan pembelajaran, mengajak untuk memperbaiki data-datanya karena memang kesalahannya sistemik. Kalau ada di lokasi itu ya lokasi itu terus-menerus gitu. Jadi itu bisa diperbaiki dengan cara mentoring. Kalau ada di kecamatan yang sama, maka mentor di kabupaten itu bisa mengajak untuk memperbaiki terus-menerus. Kemudian kalau kesalahannya di desa yang sama, maka mentor PD, pendamping desa, bisa juga mengajak mentinya, PLD-nya untuk memperbaiki itu. Di semua menu. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi penyaluran dana desa, mengapa ini penting? Tadi di bagian awal kita sudah tunjukkan Kementerian Desa menyampaikan kepada publik itu informasi pertama adalah penyaluran dana desa. Ya. Makanya bagian menu penyaluran dana desa menjadi penting. Mengingatkan kembali, Pagu itu sudah tercantum di dalam Peraturan Bupati tentang pengalokasian dana desa. Tahap 1
dari dana desa tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Tahap 1 itu isinya adalah dana desa yang masuk ke rekening kas desa selain untuk COVID, 8% untuk COVID, tapi di Aceh itu tidak ada. Dan selain yang untuk BLT dana desa. Jadi jangan semua dimasukkan, nanti totalnya menjadi double counting, penghitungannya ganda. Jadi tahap 1 itu hanya dana desa selain 8% untuk COVID dan selain BLT dana desa. Tahap 2 juga sama, yaitu dana desa selain BLT dana desa. Tahap 3 juga sama. Jadi seperti itu. Kemudian untuk BLT itu ada kolom tersendiri dan kemudian untuk alokasi COVID yang 8% ada kolom tersendiri. Ya. Jadi supaya tidak salah paham lagi begitu. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, cara memasukkan datanya diperbaiki. Jadi menyesuaikan dengan kebijakan penyaluran dana desa yang memang berbeda di tahun 2021. Kemudian bagaimana dengan data berikutnya? Data zonasi ini dan kemudian yang terkonfirmasi positif, dirawat dan sebagainya ini juga perlu dicek ulang. Contohnya yang terkonfirmasi positif ini relatif kalau dibandingkan dengan data di kabupaten masing-masing itu relatif serupa, ya, relatif serupa. Tapi ketika masuk dirawat dan meninggal, ya, serta yang sembuh, ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ini contohnya angka-angka yang terlalu besar. Ya. Nanti akan kelihatan itu terlalu besarnya di mana, ya. Ini sampai sekian ini nah, kemudian di situ itu ada di mana. Kalau melihat seperti ini, yang di sini kosong, maka berarti itu ada pada level kabupaten, ya. Pengisian pada level kabupaten. Makanya kemudian penting untuk dicek ulang, ya, karena di sini berarti kecamatan tidak mengisinya, berarti yang mengisi adalah level kabupaten, dan kabupaten bisa melakukan perbaikan terhadap data-data yang sifatnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Itu untuk pengecekan awal seperti itu. Dan ini kembali lagi selalu sistemik. Nah, karena sistemik maka sebetulnya sangat mudah terdeteksi dan sangat mudah ditanggulangi. Jadi ini kemudian kita coba lihat yang lain, misalnya di sini yang terlalu banyak seperti ini. Jadi hanya desa, ya, jangan lupa kita hanya mencatat desa meskipun COVID-19, tetapi catatannya di desa. Makanya penting untuk selalu berhubungan dengan relawan desa lawan COVID untuk mendapatkan data-data ini. Misalnya ini kelihatan di kabupaten mana dan kemudian di sana kalau ada isian di kecamatan nanti kelihatan. Kalau dilihat di sini juga perbaikannya perlu dilakukan di level kabupaten. Semua hal, semua menu. Ini tim aksi relawan pendataan COVID-19 ini juga bisa dicek. Ini contohnya di Sumatera Selatan ini. Yang terlalu banyak. Kalau memang benar, berarti tidak usah direvisi. Tapi kalau terlalu menonjol ketimbang yang lain, itu biasanya langsung kelihatan peluang-peluangnya. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini di kabupaten mana kelihatan, dan di kabupaten juga akan kelihatan di kecamatan mana itu yang keterlaluan. Dan ini terjadi biasanya salah di dalam pengisian kolomnya. Jadi sudah terdeteksi sejak bulan Februari ketika waktu itu masih berupa laporan Excel, itu kesalahannya sistematis, kolomnya sistematis, lokasinya sistematis, sehingga memang kalau itu diperbaiki, segera akan memperbaiki keseluruhan data di level nasional. Jadi kita cek secara keseluruhan seperti ini, ya. Kemudian
Kalau yang tim relawan relatif bisa langsung digunakan. Kemudian penyaluran BLT yang di sini bisa kelihatan berapa jumlah KPM. Jadi jangan lupa bahwa data yang dipercaya itu data Monef DD. Jadi kalau tadi di dalam penyaluran dana desa tadi ada 5,6 juta KPM yang dananya disalurkan ke dalam rekening kas desa, tapi di sini 4,2, berarti ada sekitar 1,4 juta KPM yang dananya belum tersalurkan. Itu peluang pertama. Peluang kedua, mungkin belum dimasukkan ke dalam Monef DD. Makanya tugas dari Kementerian Desa adalah memastikan semua yang ada di desa itu tercatat di dalam Monef DD oleh tenaga pendamping profesional. Jadi kaidahnya seperti kaidah ISO, write what you do. Jadi kita menuliskan, kita mencatatkan yang sudah dilakukan desa ke dalam Monef DD. Dan ini sesuai dengan kritik dan saran yang sudah disampaikan, itu di dalamnya sudah ada perubahan. Di dalamnya sudah ada perubahan cara untuk pengisiannya. Cara untuk pengisiannya. Jadi pengisiannya sudah disesuaikan dengan bulan. Jadi kalau Januari ditaruh di Januari, Februari ditaruh Februari, dan sebagainya gitu. Nah, di sini yang November, Desember tentu saja ini sebetulnya belum dilakukan ya. Tapi yang menarik juga adalah jumlah KPM-nya itu lazimnya KPM terbanyak di Januari. Ya. Kemudian di dalam Monef DD itu kalau kita lihat Januari 4,2, Februari semakin turun, Maret naik. Ya. Apa yang terjadi? Kenapa Maret lebih tinggi daripada Januari? Kemudian April apalagi? Ya, ini karena memang April adalah ketika jumlah KPM itu ternyata penyalurannya terpusat di bulan April pada waktu itu. Ya. Kemudian di bulan Mei. Nah, yang seperti ini karena sekarang sesuai dengan sebulan yang lalu ya, itu diminta perubahan dari rancangan awal sesuai dengan real. Rencana awal dari kementerian adalah untuk melihat bulanan itu bisa dari kementerian lain, ya, sistem informasi kementerian lain. Tapi Kementerian Desa akan melihat real penyalurannya, sehingga itu menjadi bahan untuk memperbaiki kebijakannya. Tapi di bagian akhir, di sebulan terakhir kemarin, ada perubahan kebijakan bahwa kita mengalihkan yang memang Januari, meskipun dia disalurkan di April, itu kemudian dicatatkan di Januari. Nah, itu tidak terlalu sulit juga, yang memang di bulan di bulan Januari tinggal dikoreksi tanggalnya di desa, maka kemudian dia akan masuk ke Januari. Sebagai cara kita untuk seperti biasa ini, cara dari tanggal untuk hal-hal yang tidak pas gitu ya, tidak diketahui secara pasti atau tidak pas atau memang ada kebijakan seperti itu, maka ditaruh di tanggal 1 ya, ditaruh di tanggal 1. Jadi kalau itu harusnya Januari tapi keluarnya April, namun ada kebijakan supaya dipindahkan ke Januari, taruh tanggalnya di 1 Januari. Sama seperti kalau kita lupa tanggal lahir dan tahun lahir, maka akan ditaruh di tanggal 1 Januari atau 1 Juli, seperti itu. Jadi itu semacam konvensi bahwa ketika ditaruh di tanggal 1 ya, itu salah satu indikasi sebetulnya realnya kita
ketahui, gitu. Seperti itu. Jadi makanya yang April ini, ketika ini, dan ini bukan, ini pendamping pada waktu memasukkan sudah benar, karena pada waktu itu kebijakannya supaya termasuk pimpinan tertinggi negara mengetahui sebetulnya sudah salur apa belum, dan salurnya di bulan apa. Pada waktu itu langsung ketahuan. Tapi kemudian ada kebijakan supaya kita mengetahui sebetulnya sudah salur berapa, maka itu ditaruh di tanggal 1. Apakah 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret. Jadi mengoreksinya gampang. Ketika terambil secara sistem di tanggal 1, maka kita ketahui kemungkinan tidak pada tanggal itu. Dan kemudian kalau di bulan April itu sudah tidak ada tanggal 1, itu maka sistem akan membaca, oh berarti itu tersalur di bulan April. Karena di bulan April tidak ada tanggal 1. Di bulan Mei juga sama. Kalau ada desa yang semuanya tanggal 1 sampai April, tapi Mei-nya tidak tanggal 1, maka sistem bisa membaca, oh berarti penyalurannya digabung semua di bulan Mei. Seperti itu. Jadi makanya kita perlu kesepakatan bahwa itu ditaruh sesuai bulan, tapi di tanggal 1. Kemudian pada karya tunai desa, ini juga kami mendapatkan WA misalnya, wah kami 1 kabupaten ini sudah benar. Jadi kalau ada perubahan-perubahan isian kami yang repot gitu. Ya, ada yang memang seperti itu sudah benar, tapi ada juga yang memang ada kesalahan-kesalahan input. Dan jangan lupa kembali lagi sesama kita itu di YouTube sudah memberikan banyak video-video tutorial gitu. Yang tutorialnya tidak hanya memasukkan tapi untuk merevisi data. Jadi di sini kita bisa lihat alokasi PKTD yang terlalu banyak ya, melencengnya, maka tentu saja itu bisa dikoreksi baik dari pusat, tenaga pendamping profesional di pusat, di provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan dan desa. Jangan lupa pola Gus Halim mentoring ya, mentoring, bukan supervisi ya. Jadi di dalam Permendes 19 2020 itu mentoring. Jadi kita mengajak sama-sama belajar sebagai pembelajar, kita mengajak sesama kita sebagai rekan kerja kita untuk merevisi ini. Tentu saja seperti biasa, strategi mikro dari Gus Halim, memasukkan data paling mudah dari bawah. Makanya sejak awal yang bisa mengisi PLD dan PD. Ya. Kemudian merevisi data itu juga paling mudah dari bawah. Jadi merevisi sampai 1 kabupaten juga mungkin masih mudah ya. Tapi ke provinsi dan pusat sudah pasti sangat sulit. Dan sudah kami buktikan. Ini contohnya. Jadi di sini kita coba lihat mana yang aneh di kabupaten mana, dan dari kabupaten akan terlihat yang aneh di kecamatan mana. Dan dari situ bisa langsung diperbaiki. Dan ketika diperbaiki, jangan lupa efeknya adalah perbaikan data nasional. Satu hal yang menarik juga adalah ada by name by address dari BLT dana desa. Ini masih ada kesalahan. Ini sebetulnya harusnya diambil maksimum dari yang kanan ini ya. Jadi ini ada kesalahan ini di bagian kami, kesalahannya ini dijumlahkan. Padahal harusnya ini maksimum. Nah, di sini ada by name by address. Dan yang menarik juga ada pertanyaan-pertanyaan WA, kok kami nggak masuk ya? Kami ada kesalahan input. Bagaimana cara memperbaikinya? Saat ini di YouTube itu justru di YouTube itu sangat banyak rekan-rekan sesama kita yang sudah memberikan penjelasan tentang cara memperbaiki datanya. Di sini di November Desember ini artinya adalah yang sudah didaftarkan desa. Jadi ini yang sudah didaftarkan desa. Apa pentingnya BNBA ini saat ini?
khusus untuk 35 kabupaten kota yang kemarin kita diskusikan menjadi bagian dari penanganan miskin ekstrim, ya, itu kementerian ya dalam rapat antar kementerian itu salah satu yang akan digunakan adalah data BNBA dari BLT dana desa. Jadi tambahan untuk kalau sampai ya ada berbagai rencana kebijakan, kalau sampai ada tambahan dana bagi golongan miskin, maka kalau ini tidak tercatat di BNBA BLT dana desa, maka warga desa kita itu tidak akan mendapatkan tambahan dana dari pemerintah. Kalau ada kebijakan itu. Kalau ada kebijakan-kebijakan lain yang langsung mengacu kepada BNBA, KPM, BLTDD, maka yang tidak tercatat di sini jadinya juga tidak akan mendapatkan itu. Dan jangan lupa sesuai dengan surat edaran bersama antar kementerian bahwa dari September itu kementerian di pusat bisa langsung memasukkan dana ke dalam BNBA ini. Kepada siapa BNBA-nya, dana bisa langsung disalurkan ke sana. Jadi penting untuk segera memasukkan. Memang semalam masih ada juga yang mengirim WA, kami sudah memasukkan sampai 1 kecamatan gitu. Tapi yang terbaca hanya 3. Gitu. Yang sisanya sudah dicoba ulang kok nggak terbaca. Nah, makanya yang seperti itu saling berbagi di antara kita, mencari di dalam YouTube teman-teman kita yang sudah memberikan tutorial. Dan ini penting, tidak hanya bagi tenaga pendamping profesional, tapi juga bagi kepala desa, bagi perangkat desa. Jangan sampai misalnya tiba-tiba yang tercatat di dalam Monef DD ini mendapatkan tambahan, kemudian sementara yang tidak tercatat, padahal dia sama-sama mendapatkan BLT dana desa. Nanti supaya tidak timbul pertanyaan di lapangan seperti itu. Makanya penting mencatatkan dengan detail dan dengan lengkap. Saya kira salah satu data yang sangat bagus dan langsung bisa digunakan di dalam Monef DD itu memang BNBA BLT dana desa. Kemudian yang padat karya tunai itu lazimnya itu kementerian akan menggunakan, kecuali yang data-datanya terlalu ekstrim, itu yang akan ditinggalkan gitu. Kemudian sama juga dalam penyaluran BLT dana desa, kementerian menggunakan Monef dana desa kecuali yang datanya terlalu ekstrim. Juga dalam COVID-19 dan dalam penyaluran dana desa. Jadi artinya sampai di sini pengecekan dari BLT dari Monef DD itu yang kemudian boleh dikatakan anaknya sedang ditagih bapaknya ini, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Jadi bagaimana pengisian dari Monef DD. Saya sampaikan 2 hal tadi yang harus dilakukan segera. Yang pertama memang menginput, mengisi, dan yang kedua adalah untuk merevisi kalau ada kesalahan. Dan relatif kesalahan itu sistemik ya. Jadi tidak semua salah. Yang salah itu pasti langsung kelihatan, dan itu salahnya itu di lokasinya juga langsung sama itu tiap dari bulan ke bulan, dan sama dari lokasinya tiap bulan ke bulan, dan juga kolom kesalahannya itu juga sama gitu. Kolomnya juga sama. Makanya mudah bagi para mentor untuk memperbaiki itu, para menti juga mudah untuk kemudian melakukan perbaikan di lapangan. Jadi memang itu yang akan kita kerjakan dengan segera. Jadi para tenaga pendamping profesional supaya bisa segera mendapatkan informasi itu dan menjalankannya. Siapa tahu masih ada waktu sampai nanti sore. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian, tenaga pendamping profesional, juga kepala desa dan
perangkat desa, dan di sini ada yang terhormat Bapak Kepala Dinas dan dari pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Terima kasih. Tapi intinya seperti itu, dan MonFDD sebentar lagi akan saling berbagi data dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah juga membutuhkan data tersebut, dan tidak ya sesuai dengan kaidah transparansi data, maka pemerintah daerah dalam waktu dekat setelah diperbaiki oleh tenaga pendamping profesional akan juga bisa mengakses langsung view dari MonFDD. Seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Oke, terima kasih, luar biasa. Kita pagi ini kita mendapatkan banyak hal tentang bagaimana monitoring evaluasi dana desa. Beberapa yang mungkin saya catat adalah tentang bagaimana sistem aplikasi atau digitalisasi ini dilakukan oleh Kementerian Desa, tetapi masih ada tantangannya adalah 3.700-an desa tidak bisa berakses internet. Kemudian ada 11 ribuan desa yang secara akses internet masih sangat lemah. Kemudian yang menarik adalah adanya semangat untuk real time data dari teman-teman di Kementerian Desa. Ini yang menurut saya sesuatu yang luar biasa. Beberapa saya sering menyampaikan tentang bagaimana mungkin kemarin kita mendengar dari Pak Fahri tentang di salah satu forum yang saya ikuti, Undang-Undang Desa adalah undang-undang yang paling progresif, revolusioner di 10 tahun terakhir. Artinya memang ada revolusi tentang bagaimana paradigma menangani atau mengelola desa, yang kemudian ditawarkan Undang-Undang Desa yang disahkan pada saat pemerintahan SBY dan kemudian pemerintahan Jokowi ini mencoba mengimplementasikan. Yang paling menarik menurut saya adalah tentang bagaimana Gus Salim sebagai Menteri Desa dalam mungkin beberapa bulan terakhir ini saya melihat semakin jelas memahami tentang semangat dari Soekarno-Hatta, pendiri bangsa kita, bagaimana tentang revolusi itu harus dilakukan. Revolusi itu dalam prinsipnya Bung Karno adalah harmonisasi antara destruksi dan konstruksi. Merusak atau menggantikan atau menghancurkan tatanan-tatanan yang lama. Seorang menteri bisa langsung berkomunikasi dengan ketua RT, dengan kepala desa, dan seterusnya. Ini satu perusakan yang luar biasa dari mereka-mereka yang mungkin sementara ini merasa bahwa aku pimpinanmu, aku harus lewat kita dan seterusnya. Saya masih ingat dulu seorang kepala dinas atau pimpinannya atau apa itu, kalau minta tanda tangan aja bisa numpuk gitu kan, dan tertulis di situ kan permohonan asmaan kalau di Jawa Tengah. Jadi ini model-model seperti itu sudah tidak berlaku lagi hari ini. Ini adalah destruksi, artinya perusakan atau perubahan tatanan, dan konstruksinya yang dibangun adalah membangun satu data desa, daulat data desa. Jadi saya pikir Gus Salim perlu mendapatkan satu apresiasi sebagai menteri yang kemudian punya semangat revolusi desa. Hanya memang revolusi itu tidak mudah. Pasti banyak yang merasa tidak nyaman karena revolusi harus ada korban. Bukan berarti korban berdarah-darah, tetapi mungkin ada yang merasa bahwa saya tadinya punya otoritas, sekarang nggak punya otoritas, dan seterusnya. Itu yang akan jadi korban-korban revolusi ketika dia tidak mengikuti apa yang sedang terjadi. Ini menarik. Dan catatan berikutnya, Gus, menurut saya adalah bagaimana tentang aplikasi atau sistem-sistem ini itu kemudian juga bisa disinergikan. Dalam revolusi memang butuh satu pemimpin, tetapi juga butuh pengikut atau butuh
mereka-mereka yang kemudian selalu memberikan dukungan. Kementerian-kementerian lain, saya masih mendengar teman-teman di desa tentang bagaimana kita merapikan dengan melakukan updating dan seterusnya, tapi terkoneksinya dengan on-spam ternyata nggak simple, kemudian Siskudes, kemudian data kependudukan, ini by address yang kadang kemudian tidak punya data dan seterusnya. Ini menjadi menarik. CPD yang mungkin teman-teman masih ada, ini butuh penyempurnaan dan seterusnya. Dan yang menarik lagi adalah apa yang disampaikan oleh Bung Hatta tentang Indonesia akan bersinar bukan karena obor di Jakarta, tetapi karena lilin-lilin di desa. Nah, ini sudah coba dilakukan oleh Gus Salim dan kita perlu memberikan apresiasi dan dukungan. Semoga cukup kuat sebagai pemimpin revolusi desa untuk bertahan, dan semoga cukup kuat untuk kemudian ketika ada para pihak yang mungkin di atas pemimpin revolusi ini untuk kemudian tidak mengganggu dan mematikan, karena apapun kita merasakan bagaimana Bung Karno melakukan gerakan-gerakan kedaulatan Indonesia, toh akhirnya harus tumbang ketika urusan global tidak cukup mendukung. Ini bagian menarik. Dan satu catatan lagi yang mungkin saya perlu sampaikan adalah tentang tenaga pendamping profesional. Tenaga pendamping profesional yang sudah menjadi bagian dari Kementerian Desa, menurut saya tidak kemudian hanya berurusan dengan Kementerian Desa, walaupun memang anaknya Kementerian Desa. Ada ruang yang saya lihat adalah pada saat mengikuti salah satu penjelasan dari Pak Yusra waktu itu, kalau tidak salah, ada ruang untuk pendayagunaan tenaga pendamping profesional. Nah, disinilah sebenarnya perlu pemahaman, perlu penyadaran, perlu pengetahuan dari teman-teman kementerian dan lembaga yang ada untuk kemudian bagaimana bersinergi, bagaimana berkolaborasi untuk melakukan pendayagunaan dari teman-teman pendamping desa. Kalau teman-teman di kementerian, kelembagaan negara yang lain punya komitmen untuk membangun desa dan kemudian memberikan ruang untuk desa membangun, saya yakin ruang-ruang untuk kemudian pendayagunaan teman-teman pendamping profesional ini pasti akan menjadi lebih memudahkan untuk kemudian bisa segera sejahtera. Kira-kira itu yang bisa saya garis bawahi dari apa yang disampaikan Gus Ivan hari ini tentang Monef Dana Desa. Mungkin saya berlebihan, tetapi setidaknya insya Allah saya mengikuti betul perkembangan dari proses lahirnya Undang-Undang Desa, proses pelaksanaan Undang-Undang Desa, dan akhir-akhir ini tentang bagaimana penguatan desa berbasis data, penguatan desa berbasis digital yang mungkin itu salah satu anugerah karena ada COVID-19. Tanpa COVID-19 mungkin kita belum bisa membawa ke arah digitalisasi lebih masif. Sampai di sini kerabat desa Indonesia luar biasa. Pagi ini kita bisa mendapatkan updating informasi tentang Monef Dana Desa yang kemudian kita menjadi paham ada bagian-bagian yang kemudian akan dilakukan updating dari pendataan-pendataan. Luar biasa keterbukaan teman-teman Pusdatin, keterbukaan teman-teman dari Kementerian Desa untuk selalu mendapatkan kritik, saran, atau mungkin catatan-catatan. Dan luar biasa Gus Ivan sudah menyampaikan tadi apresiasi tentang bagaimana semangat pembelajar yang dilakukan oleh teman-teman pendamping profesional. Sampai di sini kita akan selalu bertemu tiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 dalam sarapan SDGs Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, holubis kontrol baris. Salam SDGs Desa. Salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas,
pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.